Seperti apa tindak lanjut tindakan tegas pemerintah melarang aparatur sipil negara berafiliasi dengan ormas terlarang? Apakah bibit radikalisme telah masuk atau memengaruhi aparatur sipil negara? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Deputi 5 Kantor Staf Presiden Bidang Polhukam, Rumadi Ahmad. Selamat malam, Pak Rumadi. Selamat malam, Mbak Sofi. Ada pula Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib. Bung Ridwan, selamat malam. Selamat malam, Sofi. Saya mau ke perwakilan pemerintah dulu. Pak, jadi apa sih yang hendak diwaspadai oleh pemerintah ketika meminta atau mensyaratkan aparatur sipil negara tidak ada yang berafiliasi dengan kelompok terlarang? Pertama saya perlu memberikan konteks dulu, Mbak, mengapa surat edaran ini dikeluarkan. Kita sudah punya undang-undang tentang aparatur sipil negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang sudah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang aparatur sipil negara, yang intinya adalah aparatur sipil negara itu harus menjadi perekat bangsa, harus punya kesetiaan pada ideologi negara dan lain sebagainya. Kemudian pada bulan November tahun 2019 yang lalu itu juga sudah ada surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh 11 kementerian dan lembaga yang intinya adalah bagaimana penanganan radikalisme di kalangan ASN. Jadi surat edaran ini itu adalah kelanjutan dari aturan-aturan surat keputusan bersama yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya, dan kali ini Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional itu membuat surat edaran tentang bagaimana penanganan ASN yang terindikasi terlibat dalam radikalisme dan lain sebagainya. Apalagi baru-baru ini Presiden juga baru saja menandatangani rencana aksi nasional penanggulangan dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada ekstremisme. Jadi semua regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, termasuk surat edaran yang terakhir ini, adalah membuktikan bahwa pemerintah sangat serius untuk menanggulangi persoalan yang terkait dengan intoleransi, radikalisme di kalangan ASN. Dan sudah banyak sekali studi-studi, kemudian survei yang memberikan penjelasan bahwa radikalisme, intoleransi di kalangan ASN itu sudah hal yang faktual, termasuk misalnya survei yang pernah dilakukan oleh Alfara Research Center tahun 2017 misalnya menunjukkan ada sekitar 90% ASN yang tidak setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pak Rumadi, kemudian, tapi bagaimana pengawasannya nanti? Pengawasannya seperti yang tertuang di dalam SKB 11 KL 2019 yang lalu, itu Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Negara sudah membentuk Satgas yang mempunyai tugas untuk menerima laporan-laporan masyarakat, termasuk sudah ada portal yang menjadi aduan terhadap ASN yang terindikasi terlibat dengan gerakan-gerakan ekstremisme radikal. Jadi ini sebenarnya yang keseriusan ini yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah, terutama ASN. ASN ini kan orang-orang yang memang mempunyai privilege dari negara. Mereka adalah aparatur sipil negara yang mereka tugasnya adalah menjaga negara. Gitu. Oleh karena itu, kalau aparatur sipil negara ini ada hal-hal yang mulai meragukan soal eksistensi negara, soal ideologi negara dan sebagainya, maka pemerintah harus melakukan tindakan nyata, harus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi itu semua. Gitu. Oke, saya pindah ke Bung Ridwan. Bung Ridwan, ini kan pemerintah sudah berarti sudah berhati-hati, sudah waspada soal adanya afiliasi antara ASN dengan kelompok-kelompok yang terlarang begitu. Apakah kekhawatiran ini ada dasarnya, dan menurut Anda lewat mana saja sih kemungkinan itu menyusup kepada ASN-ASN di Indonesia? Ya, Sofi, sebelum ke situ saya kira memang ada beberapa hal di ketentuan ini yang nanti perlu diperjelas ya. Karena misalnya kalau kita baca di ketentuan D nomor 1, D nomor 1, E dan F itu kan ASN dilarang menggunakan simbol-simbol yang mencerminkan organisasi yang sudah dilarang maupun sudah dicabut badan hukumnya. Simbol-simbol di situ nanti perlu didetailkan karena sangat bias, nanti bisa bias ya. Simbol apa yang dimaksud, apakah nanti harus ada namanya,
ataukah orang bisa bilang, loh kamu kok pakai peci putih misalnya. Peci putih kan biasa dipakai FPI. Nah, kamu berarti bantu FPI nih. Ini kan bahaya nih. Nanti kalau ada pengawas kepegawaian nggak suka sama orang, karirnya dihambat gara-gara dia sholatnya pakai peci putih. Padahal peci putih itu simbol yang sangat umum. Orang NU, Nahdliyin juga pakai peci putih. Karena itu perlu nanti saya kira ada penyempurnaan di situ. Kemudian soal ekspresi dukungan itu juga harus hati-hati. Karena sekarang HTI misalnya, saya contohkan HTI. Mereka sekarang menyamar dengan sangat bagus dengan membuat apa yang disebut sebagai pengajian perkantoran. Dan kalau HTI masuk ke perkantoran, mereka nggak pakai jubah, nggak pakai gamis, mereka pakai baju batik. Ya. Mereka pakai baju batik, mereka nggak pakai sarung, mereka pakai baju keren lah pokoknya. Dan kita nggak bisa bilang bahwa itu simbol sebuah gerakan HTI. Nah, karena itu saya kira perlu nanti ada pembekalan khusus ya, terutama bagi Satgas di ASN itu untuk mendeteksi benar bagaimana kita bisa tahu seseorang ini terafiliasi mendukung gerakan-gerakan yang sudah dilarang itu. Itu dia pertanyaannya, cara deteksinya bagaimana dong? Ya kalau kasat mata nggak bisa, Sofi, nggak bisa dilihat dengan penampilan. Bahkan saya anti benar kalau menilai orang dari penampilan ya. Misalnya, wah ini ASN-nya berjenggot nih, jangan-jangan simpatisan Jamaah Islamiyah misalnya. Padahal cuma pengen modis aja, jangan-jangan ya? Bisa, sekarang jenggot modis, dibikin warna-warni juga bisa. Ya itu yang saya kira nanti perlu diperdetail ya. Mungkin Mas Rumadi bisa komunikasi dengan kementerian terkait, supaya kemudian aturannya menjadi rigid dan rapi. Betul, gitu. betul. Khawatirnya nanti disalahgunakan di lapangan. Jangan sampai aturan yang sebenarnya niatnya baik ini kemudian jadi bahan untuk diskriminasi begitu ya. Bagaimana pemerintah akan memastikan hal ini akan dijawab sesaat lagi oleh Pak Rumadi. Tetap bersama kami saudara di Sapa Indonesia Malam.